Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada materi ketiga dari mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu, yaitu kita berbicara tentang perencanaan pengelolaan. Pada dasarnya, sebuah pengelolaan atau proses pengelolaan itu akan selalu diawali dengan proses perencanaan. Kita melihat bahwa seluruh proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu terbagi menjadi 4 besar kegiatan atau proses, yaitu yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua formulasi, yang ketiga adalah implementasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Di sini, di dalam setiap proses itu terdiri dari berbagai kegiatan. Misalnya di dalam perencanaan itu ada identifikasi dan analisis permasalahan, kemudian pendefinisian tujuan dan sasaran, pemilihan strategi, dan pemilihan struktur implementasi. Sedangkan di dalam kegiatan formulasi terdapat pengadopsian program secara formal. Yang kedua adalah pengamanan dana untuk implementasi program. Kemudian untuk implementasi biasanya meliputi kegiatan pembangunan, penegakan kebijakan dan peraturan, dan pemantauan. Kemudian diakhiri dengan sebuah evaluasi, yaitu analisis kemajuan dan permasalahan, dan kemudian redefinisi dari ruang lingkup pengelolaan pesisir. Sekarang kita ingin melihat khususnya pada proses yang pertama, yaitu perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penataan dalam perencanaan diawali dengan pendefinisian masalah. Yang dimaksud di sini adalah pendefinisian ini disusun untuk menentukan strategi dan program yang diformulasikan sebagai tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Penentuan ruang lingkup kegiatan P3KT yang meliputi antara lain adalah penentuan kegiatan pembangunan sektoral seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, industri, perhubungan, dan pertambangan. Kemudian penetapan batas spasial dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dikelola. Selain itu, juga merupakan penentuan alokasi sumber daya keuangan dan kelembagaan yang tersedia. Dalam penataan dan perencanaan juga dilanjutkan dengan pengkajian dan analisis. Pengkajian dan analisis ini dilakukan untuk satu, lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Yang dikaji dan dianalisis antara lain adalah distribusi dan potensi lestari dari setiap sumber daya alam yang akan dikembangkan. Dua, tingkat pemanfaatan setiap sumber daya alam. Yang ketiga adalah dampak lingkungan yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut, serta dampak dari kegiatan pembangunan saat ini dan masa depan terhadap sumber daya pesisir. Di dalam pengkajian dan analisis, kemudian data ini diidentifikasi atau didelinasi sesuai dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih dapat dikembangkan atau yang tidak dapat dikembangkan, serta menentukan apakah kegiatan yang akan dikembangkan sesuai atau kompatibel dengan kondisi wilayah. Masih dalam skop lingkungan dan sumber daya alam, ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain kondisi sosial budaya dan ekonomi. Kondisi sosial budaya dan ekonomi perlu dikaji. Yang perlu dikaji antara lain adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya alam pesisir, terutama persepsi dan aspirasi masyarakat setempat terhadap sumber daya dan lingkungannya.
Selain itu juga pola pemilikan sumber daya dan hak penggunaannya, dan sistem pengelolaan tradisional seperti Sasi di Maluku, Mani di Sulawesi Utara, atau Panglima Laut di Aceh. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP titik 10 MEN 2000/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, yaitu maksud dari pengelolaan atau perencanaan pengelolaan itu dimaksudkan sebagai acuan pemerintah untuk dunia usaha dan masyarakat dalam terutama satu, mengintegrasikan berbagai perencanaan secara sektoral, dunia usaha, masyarakat, ataupun pembangunan daerah. Dengan pemanfaatan sumber daya pesisir yang dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Mengurangi terjadinya tumpang tindih perencanaan, konflik pemanfaatan, konflik yurisdiksi, dan degradasi biofisik. Sehingga sebenarnya pedoman dari penyusunan perencanaan pengelolaan itu adalah satu, memberikan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dunia usaha dan masyarakat untuk menyusun perencanaan pengelolaan pesisir terpadu di daerahnya masing-masing. Kemudian memfasilitasi pihak terkait mengikuti proses dan tahapan proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan di daerahnya masing-masing. Yang ketiga adalah menstandarisasi mekanisme penyusunan perencanaan PPT sehingga dapat mengurangi konflik dan laju kerusakan sumber daya pesisir. Selanjutnya, sasaran dari pedoman perencanaan pengelolaan ini antara lain adalah terintegrasinya perencanaan dari berbagai pihak terkait dalam memanfaatkan sumber daya pesisir mulai proses penyusunan perencanaan pengelolaan pesisir terpadu. Sehingga perencanaan pun harus bersifat terintegrasi dari berbagai sektor yang ada. Kemudian yang kedua, terumuskannya kebijakan pembangunan pesisir dan skala prioritas dalam pemanfaatan sumber daya pesisir sesuai dengan karakteristik pesisir daerah. Karena di dalam perencanaan itu sudah tertuang kebijakan dan skala prioritas dari kegiatan apa saja yang akan diimplementasikan di wilayah masing-masing atau yang bersangkutan. Yang ketiga, kemudian tersusunnya dokumen perencanaan pesisir terpadu setiap provinsi, kabupaten, kota yang mempunyai wilayah pesisir. Sehingga sasarannya yang ketiga itu pada setiap wilayah provinsi yang ada di Indonesia atau kabupaten kota yang mempunyai wilayah pesisir harus mempunyai dokumen perencanaan. Kemudian, prinsip dasar atau asas dari perencanaan pengelolaan pesisir terpadu yang pertama adalah asas keterpaduan. Jadi pada prinsipnya penyusunan perencanaan ini harus melibatkan beberapa asas atau berdasarkan beberapa asas ini, yaitu asas keterpaduan, ada desentralisasi, pengelolaan, pembangunan berkelanjutan, keterbukaan dan peran serta masyarakat, serta kepastian hukum. Mari kita lihat satu persatu faktor ini. Yang pertama, di dalam penyusunan perencanaan pengelolaan harus ada keterpaduan. Jadi keterpaduan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal, di mana
maknanya adalah memadukan perencanaan berbagai sektor, antara lain misalkan pertanian, konservasi hulu, perikanan, pariwisata, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan lepas pantai, konservasi laut, dan pengembangan kota. Kemudian juga harus terdapat keterpaduan secara vertikal. Vertikal dimaknai dengan keterpaduan kebijakan dari perencanaan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan tingkat pusat atau nasional. Selanjutnya, keterpaduan juga harus meliputi perencanaan pada ekosistem dari wilayah daerah aliran sungai di darat sampai atau di hulu sampai wilayah pesisir. Kemudian keterpaduan dalam bidang sains dan manajemennya ya, didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang valid. Selanjutnya, keterpaduan antar negara. Apabila wilayah pesisir ini berada di antara satu atau dua negara yang berbeda, maka harus ada keterpaduan dalam perencanaan pengelolaan antar negara, di mana integrasi kebijakan dan perencanaan antar negara tetangga, misalnya antara Pulau Batam dengan Singapura, atau Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Papua Nugini, harus terpadu dalam perencanaan pada satu kawasan yang relatif sama. Kemudian, adanya desentralisasi pengelolaan. Dengan adanya otonomi daerah, maka kewenangan perencanaan pengelolaan pesisir terpadu didevolusikan pada pemerintah daerah. Hal ini tertuang seperti pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana desentralisasi atau otonomi daerah ini meliputi aspek eksplorasi, aspek eksploitasi, aspek konservasi, aspek pengelolaan kekayaan laut, aspek tata ruang, aspek administrasi, dan penegakan hukum di laut. Kemudian, perencanaan pembangunan ini atau perencanaan pada pengelolaan pesisir terpadu itu dimaksudkan untuk terutama sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan, di mana berkelanjutan ini terutama dalam bidang laju pemanfaatan atau laju regenerasi sumber daya alam hayati yang identik juga dengan laju inovasi untuk menemukan substitusi sumber daya nirhayati. Jadi, pemanfaatan harus dilakukan dengan hati-hati sambil mengantisipasi dampak negatifnya. Keterbukaan dan peran masyarakat. Jadi, pada perencanaan pengelolaan ini harus ada keterbukaan dalam memberikan kesempatan terutama kepada masyarakat dalam hal yang pertama, memahami bahwa perencanaan pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Berperan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan pemantauan, kemudian melakukan pengendalian dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu menyampaikan gagasan, persepsi, keberatan, usulan perubahan. Selain itu, keterbukaan dan peran masyarakat diharapkan juga bisa menambah wawasan dalam proses pengambilan keputusan oleh masyarakat, oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kepastian hukum. Prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan harus bersih dan berwibawa. Yang kedua adalah penting untuk menentukan siapa yang mempunyai akses, hak memiliki, serta memanfaatkan sumber daya pesisir.
Yang ketiga, dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir. Kemudian selanjutnya memberikan jaminan keamanan investasinya dalam jangka panjang serta mengurangi risiko berusaha. Bagi Pemda, dapat menjamin konsistensi dan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah secara penuh dan bertanggung jawab. Dalam bidang kelembagaan, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil haruslah mengikuti atau mengeterapkan kelembagaan yang bersifat lintas sektor dan tidak permanen atau ad hoc yang dibentuk selama proses penyusunan dokumen perencanaan. Nah, biasanya lembaga ad hoc ini terdiri dari satu tim pembina atau tim pengarah provinsi atau kabupaten kota, terdiri dari pimpinan dari instansi yang terkait, lembaga penelitian atau UPT yang berfungsi mengambil keputusan terhadap perencanaan, serta alokasi sumber daya dari instansinya. Kemudian, dua, tim teknis provinsi atau kabupaten kota merupakan perwakilan staf senior yang mempunyai posisi untuk mengambil keputusan di instansinya untuk ikut memformulasikan draft perencanaan PPT sebelum diajukan ke tim pembina, dan dalam tim teknis ini dapat ditunjuk pimpinan LSM atau dunia usaha. Yang ketiga, kelompok kerja terdiri dari staf dari masing-masing instansi terkait, kemudian lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, serta pakar atau ahli dalam perguruan tinggi yang berperan dalam menyusun dokumen perencanaan sehari-hari. Pelaksanaan dan pengendalian program dikoordinasikan dengan Bapeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta instansi teknis atau unit pelaksana teknis di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya di dalam sebuah perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam program perencanaan pengelolaan ini. Yang pertama adalah keberlanjutan sumber daya pesisir. Diharapkan masyarakat yang ada di wilayah pesisir tertentu bisa dengan secara lestari menggunakan sumber daya yang ada dan mampu meningkatkan perekonomian serta tingkat sosial budaya masyarakat yang ada. Selain itu, keikutsertaan masyarakat itu juga diharapkan dapat menghindari pencemaran dan melindungi kesehatan lingkungan maupun masyarakatnya sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari jasa lingkungan laut, misalnya dari pariwisata, energi non-konvensional, dan industri maritim. Mengembangkan bioteknologi sumber daya pesisir untuk produk farmasi, kosmetika, sukulen, dan sebagainya. Mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, serta mengembangkan kearifan lokal bagi kelestarian ekosistem pesisir. Tahapan dalam perencanaan pengelolaan atau ini terdiri dari 6, yaitu persiapan, inisiasi, pengembangan, sertifikasi, implementasi, dan pelembagaan. Beberapa unsur yang bisa diidentifikasi dalam perencanaan pengelolaan antara lain, ya, satu, pada rencana strategis atau strategic plan, ini berperan dalam menentukan visi atau wawasan, misi, tujuan, sasaran, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir setelah penetapan strategi yang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan. Kemudian pada rencana pemintakatan atau zonasi, ini berperan di dalam pengalokasian ruang, memilah kegiatan yang sinergis dalam satu ruang, dan kegiatan yang tidak sinergis di ruang lain. Yang ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan.
Yang berikutnya adalah unsur perencanaan dalam hal perencanaan pengelolaan atau manajemen plan. Ini dokumen yang dibuat berperan untuk menuntun pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan skala prioritas maupun dalam pemanfaatan sumber daya sesuai karakteristik suatu wilayah. Sehingga pada proses perencanaan pengelolaan diakhiri adanya unsur perencanaan yang keempat, yaitu rencana aksi atau action plan. Di dalam rencana aksi atau action plan ini, dokumen berperan dalam menuntun penetapan tindakan berkaitan dengan pelaksanaan proyek sebagai upaya dalam mewujudkan rencana pengelolaan. Demikian tadi sebenarnya langkah-langkah atau proses di dalam perencanaan sebuah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.